Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bahasan tajwid pertemuan yang ke-6 di malam pertama Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi wasilah datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah perbaikan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tilawatil Quran. Malam ini kita akan membahas bab hukum lam ta'rif, di mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab qalqalah. Kita review sedikit. Qalqalah dibagi dua, yaitu qalqalah surah dan qalqalah kubra. Hurufnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, atau disingkat dengan qad bujadin atau baju di toko. Sekarang masuk bahasan hukum lam ta'rif. Bagi kelas Quran 1, Quran 2, Quran 3, Quran 4 dan Jamiah Tahsinul Quran atau JTQ bisa dibuka halaman 16 buku tajwid. Tajwid mudah, cara cepat menguasai tajwid. Hukum lam ta'rif. 1. Qaidah idhar qamariyah. Bertemunya lam ta'rif dengan salah satu huruf 14 yang terhimpun dalam kalimat abwi hajjaka wa khaf aqimah. Cara membaca membunyikan lam ta'rif dengan jelas tanpa menimbulkan saktah atau tawalud. Contoh, hadzal kitabu alal akhirati ilal madinati wal aqibatu fil ayati. Ciri-ciri lam ta'rifnya bersukun. Jadi hukum lam ta'rif dibagi dua. Yang pertama adalah idhar qamariyah. Apa kaidahnya idhar qamariyah? Bertemunya lam ta'rif atau alif lam dengan salah satu huruf 14. Huruf 14 itu apa saja? Disingkat abwi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau dipisah-pisah menjadi alif atau hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Kalau digabung lebih mudah mengingatnya menjadi abwi hajjaka wa khaf aqimah. Ketika salah satu dari huruf 14 ini bertemu dengan lam ta'rif atau alif lam, kalau yang punya buku bisa dilihat yang bertinta merah, hadzal kitabu, al kitabu. Lam ta'rif bertemu dengan kaf, sehingga membacanya tidak boleh saktah dan tidak boleh tawalud. Saktah itu bagaimana? Kok bisa menimbulkan saktah? Misalnya hadzal kitabu, ada jeda ketika mengucapkan
lam takrifnya. Jedanya ini sampai 2 harokat atau 1 alif, atau menimbulkan tawalud. Tawalud itu yang bagaimana? Tawalud itu tambahan suara yang berbunyi misalnya hadzal kitabu. Itu harap dijaga jangan sampai terjadi. Jadi membaca lam takrif menghindari saktah, menghindari tawalud. Kita ulang. Apa pengertiannya idhar qamariyah? Bertemunya lam takrif dengan salah satu huruf 14. Huruf 14 itu apa saja? Dihimpun dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi kalau ada lam takrif atau alif lam berhadapan dengan salah satu huruf 14 ini, dinamakan bacaan idhar qamariyah, harus jelas. Contohnya, yang enak-enak saja mencari contohnya. Nama-nama surat, Al-Baqarah, Al-Maidah, kemudian Al-Humazah, kemudian Al-Kausar, Al-Kafirun. Itu yang enak-enak. Al-Fajr, Al-Balad. Pokoknya yang al itu dinamakan bacaan idhar qamariyah. Jadi membacanya jangan sampai saktah, jangan sampai tawalud. Di sini dijelaskan ada ciri-cirinya. Lam takrifnya bersukun. Jika menggunakan mushaf Indonesia atau mushaf yang kita pakai sehari-hari di Madin ini, menggunakan mushaf tilawati, ciri-cirinya bersukun lam takrifnya. Namun kalau di mushaf Timur Tengah, maka di situ di atasnya alif, di atasnya hamzah adalah kepala shad yang disebut dengan hamzah wasol. Jadi ciri-ciri ini berlaku untuk mushaf kita atau mushaf Indonesia. Namun ciri-ciri untuk mushaf Timur Tengah tidak sama. Baik, kita lanjutkan di hukum lam takrif yang kedua. 2. Qaidah idgham syamsiyah. Bertemunya lam takrif dengan salah satu huruf 14. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun. Jadi huruf hijaiyah ada 28 dibagi 2. Yang pertama miliknya idhar qamariyah, yang kedua miliknya idgham syamsiyah di bab hukum lam takrif ini. Yang pertama tadi hurufnya 14 yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang kedua hurufnya idgham syamsiyah juga 14 yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun. Nah, cara membacanya, cara membaca memasukkan bunyi lam takrif kepada huruf 14 tersebut. Nah, contoh wattini wazzaitun biddin. Ciri-ciri lam takrifnya tidak bersukun. Jadi kalau qamariyah, idhar qamariyah, ciri-cirinya lam takrifnya bersukun. Kalau idgham syamsiyah, ciri-cirinya lam takrifnya tidak bersukun, kosong sama sekali. Namun ini berlaku untuk mushaf kita. Di mushaf Timur Tengah tetap ada kepala shadnya sebagai simbol bahwa itu hamzah wasol. Kemudian huruf yang ketiga itu bertasdid. Jadi dihitung alif, lam, ta. Lam takrif bertemu ta.
Nah, taknya bertasydid. Nah, membacanya wattini. Kemudian yang kedua, wazaituni, dihitung. Alif, lam, za. Za-nya bertasydid. Membacanya wazaituni. Nah, ini kalau ditulis Latin, misalnya atin, tulisannya A-L-T-I-N. Nah, membacanya altin. Pada tulisan Arabnya atin, wattini, wazaituni, biddini. Untuk mencari contoh yang gampang juga menggunakan nama surat. Contohnya An-Nisa, An-Nur, An-Najm, Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syamsi, At-Takatsur. Nah, nama surat saja. Untuk mencari contoh bacaan idgham syamsiyah. Nah, kita ulang lagi. Hukum lam ta'rif yang kedua adalah idgham syamsiyah. Artinya apa? Idgham syamsiyah, bertemunya lam ta'rif dengan salah satu huruf 14. Qamariyah juga punya huruf 14, syamsiyah juga punya huruf 14. Apa saja huruf 14 itu? Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun. Contoh wattini, wazaituni, biddini. Nah, untuk cara memudahkan mencari contohnya, menggunakan nama-nama surat An-Nisa, An-Nur, An-Najm, Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syamsi, At-Thariq, An-Naba, An-Nazi'at. Nah, itu semua adalah contoh-contoh bacaan idgham syamsiyah. Nah, sampai sini bahasan lam ta'rif selesai. Jadi alif lam di awal kalimat itu namanya adalah lam ta'rif atau alif lam. Nah, kalau alif lam ini bertemu huruf hijaiyah yang jumlahnya 14, yaitu abghi hajjaka wa khaf akima, nama hukum bacaannya adalah idhar qamariyah. Namun jika bertemu huruf 14 lainnya yang berupa ta, sa, dal, dal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun, maka dibaca idgham syamsiyah. Nah, bagi jamaah, pemirsa dan anak-anakku sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, nanti Pak Guru akan jawab melalui offline atau online juga. Nah, dan jangan lupa kepada segenap jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta, kepada segenap santri, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Masjid Agung Ibnu Battuta. Nah, semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan lahir dan batin dalam menghadapi musim wabah yang tengah terjadi ini, dan semoga Ramadan yang menjadi bulan turunnya Al-Quran menjadi wasilah bagi kita dan keluarga kita semua